Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu melalui Renungan Harian Toraja, Selasa 31 Mei 2022. Pembacaan kita pada hari ini dari 2 Tawarikh 5 ayat 2 sampai yang ke-14. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam ini boleh kami lalui. Pagi ini kami kembali untuk membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Buat saudara-saudara kami dimanapun berada, biarlah mereka dapat melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan pada pagi hari ini, membaca firman Tuhan. Karena firman-Mu merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Tawarikh 5 ayatnya yang kedua sampai yang ke-14. Pentabisan bait suci. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu, Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkat tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungannya dari atas. Kayu-kayu pengusungan itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asap, Herman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus, dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Amin. Tema kita hari ini, mari bersyukur. Maikomi anta makure sumanga. Bagi orang Toraja, proses pembangunan suatu rumah tentu menjadi hal yang sangat diperhatikan. Mulai dari rencana, masuk ke hutan mengambil kayu, membawa kayu ke halaman,
mendirikan rumah, dan pada akhirnya penyelesaian rumah melalui syukuran. Hal ini hendak menunjukkan bahwa pada setiap proses tersebut, mereka percaya bahwa Tuhan yang menolong dan memampukan mereka. Demikian pula yang dirasakan oleh Raja Salomo bersama semua orang Israel. Mereka sadar betul bahwa Tuhanlah yang menolong dan memberkati mereka, mulai dari rencana, proses hingga tahap akhir penyelesaian bangunan bait suci. Salomo begitu sadar bahwa semua bisa dilalui karena tuntunan Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan mereka. Pada akhirnya mereka kemudian melaksanakan upacara pentabisan gedung bait suci yang akan menjadi pusat peribadatan mereka kepada Tuhan. Pada acara tersebut, Raja Salomo tidak melupakan aturan dan ketetapan yang ada. Ia mengumpulkan tua-tua Israel, kepala suku, serta pemimpin puak agar berkumpul di Yerusalem. Tujuannya adalah untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari Sion untuk ditempatkan di bait suci. Semua orang dalam peran masing-masing bersyukur atas selesainya bait suci itu. Mereka menghayati kemurahan dan kebesaran Tuhan bagi mereka semua. Demikianlah hendaknya dalam kehidupan kita, anugerah dan kasih Tuhan terus kita alami. Tetapi kita seringkali lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Saat sulit kita berdoa, tetapi saat senang dan berhasil kita melupakan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan melalui semua yang diberikan Tuhan, baik itu rumah, pekerjaan, kesehatan, usaha, kelulusan, dan lain-lain. Mari terus bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Kiranya kami mampu memahami dan terlebih melaksanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, jika sekiranya ada dari anak-anak-Mu yang lalai, Tuhan ingatkan dan tuntunlah mereka ke jalan yang seturut kehendak-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan berkati dan beserta kami agar semua rencana dan aktivitas kami dapat kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, mungkin sekarang terbaring dalam rumah sakit ya Tuhan karena penyakit yang berat. Tuhan lawat dan jamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan berkati pula dan berikan semangat dan kesabaran, sukacita bagi orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami yang sakit. Jika ada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan dan mampukan mereka melewati segala pergumulan itu. Bagi saudara-saudara kami yang hari ini bersukacita mengalami kesuksesan, Tuhan berkati mereka dan genapi sukacitanya dengan senantiasa bersyukur. Tuhan berkati pula saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun, agar senantiasa bersyukur atas pertambahan tahun anugerah Tuhan. Kami teringat juga kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan dan hiburkan di masa-masa usia indah mereka. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarlah doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya kita pada hari ini. Selamat menjalankan segala aktivitas kita. Kure sumanga, Tuhan Yesus memberkati.